Bagaimana sikap kita yang seharusnya dalam berapologi? Kita perlu menjaga sikap karena kita berhadapan dengan kelompok lain, entah itu sesama Kristen, termasuk juga di luar Kristen. Perhatikan gambar yang saya tampilkan di layar. Ini gambar di masa COVID-19. Ada seorang yang memakai masker. Lalu ada orang yang lain ternyata tidak memakai masker. Lalu datanglah petugas kesehatan berbicara. Jangan merasa hebat dan kuat. Ingat, corona lebih kuat. Saya yakin kawan-kawan paham maksud dari gambar itu. Pada nyatanya ada orang-orang yang merasa kuat di zaman COVID-19 merajalela, lalu akhirnya orang tersebut jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal. Jangan merasa kuat. Sadari diri ada kelemahan. Kenali diri, siapa diri kita, bercerminlah. Itu sikap yang pertama yang seharusnya kita pegang dalam berapologi. Kita harus punya pemahaman akan diri kita sendiri. Jangan buru-buru mencoba memahami orang lain, memahami di luar diri kita sendiri. Coba lihat diri kita sendiri. Ambil cermin, lihat siapa kita yang sedang kita lihat di hadapan cermin itu. Waktu saya bercermin yang tampil adalah pantulan diri saya, bukan pantulan orang lain. Diri saya yang tampil di situ. Saya bisa melihat di mana saya baik, di mana saya buruk. Apa yang seharusnya tidak demikian adanya. Apa yang seharusnya dapat diperbaiki. Maka saya sebagai seorang Kristen harus menyadari diri saya sebagai seorang Kristen. Karena saya seorang Kristen berarti saya harus bertanggung jawab atas iman Kristen yang saya pegang itu. I- Lagi pula saya harus juga menyadari kalau saya seorang Kristen, ada juga orang lain yang sama-sama Kristen. Tetapi saya tidak boleh menyamakan diri saya dengan dia atau menyamakan diri dia dengan saya. Saya tidak boleh menjadi sombong merasa seolah-olah saya lebih baik daripada orang lain. Malahan kita harusnya ingat apa kata Elia di kitab Raja-Raja. Aku tidak lebih baik dari para pendahuluku. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Mengingat memang ada banyak orang suka menganggap diri lebih hebat daripada orang yang sudah pernah dilihatnya. Memuji diri dibanding orang lain. Ah, ini yang harus kita wanti-wanti. Kepada tiap orang, saya dan saudara, seorang Kristen yang bersiap untuk berapologi. Pahami diri masing-masing. Saya dapat terjadi ternyata kurang baik dibandingkan orang lain yang lebih baik. Berarti saya harus meningkatkan diri saya. Ada orang lain yang sudah lebih dulu terpelajar karena banyak belajar, suka membaca, mengadakan penelitian. Saya harus berjuang, mengakui bahwa ada orang lain yang sudah lebih dulu mengadakan penelitian. Ada para teolog yang sudah lebih dulu bergumul dalam berapologi. Saya harus menyadari kalau ada orang lain ternyata juga yang tidak punya pemahaman seperti yang saya pahami, berbeda pahamnya. Atau jangan-jangan dia belum pernah belajar, saya nggak meremehkannya, saya malah menolongnya. Atau jangan-jangan dia masih berpegang pada pahamnya yang dulu, yang kita tahu bahwa paham itu ternyata sudah ditolak gereja. Saya tidak boleh menghina dia. Saya harus pahami adanya perbedaan antara diri saya dan orang lain. Dan saya harus berjuang. Pertama-tama adalah saya kenali diri saya sebelum berusaha mengenali orang lain. Saya harus siap berhadapan dengan orang lain. Berarti saya harus menguatkan diri. Jangan saya sok kuat. Seorang petinju, paling tidak dia sudah harus
bersiap-siap, dirinya latihan baik-baik, dirinya latihan baik-baik sebelum mulai menantang lawan. Ya, diri sendiri harus latihan dulu. Jangan merasa kuat, engkau lemah. Berlatih dulu, berlatih dulu. Kalau ternyata kita masih lemah, jangan, jangan, jangan. Jangan berani-berani. Anda masih lemah, sudah. Belajar dulu, latihan dulu. Yang berikutnya lihat gambar ini. Kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Maka kau akan menang di setiap pertempuranmu. Ini saya ambil gambar dari salah satu situs di internet. Setelah kita memahami diri, mengenal diri kita, maka berikutnya adalah kita kenali lawan kita itu. Siapa yang mendebat kita? Siapa yang sedang menanyakan kepada kita pertanyaan itu? Orang mana dia? Apakah dia saudara kita, sahabat kita? Kita bergerak ke bagian lain. Apakah dia sealiran dengan kita? Apakah agamanya sama dengan saya? Apakah dia laki-laki, perempuan, lebih muda, lebih tua? Bagaimana dengan tingkat pendidikannya? Jangan-jangan dia bukan orang terpelajar, atau jangan-jangan dia malah orang yang sangat terpelajar lebih dari kita. Kita seharusnya mengenalinya. Orang yang atlet bertanding, dia kenali dulu, dulu dirinya, lalu kenali lawannya. Siapa lawannya kali ini? Apa kelebihannya? Maka dengan itu dia boleh mencari kira-kira di mana dia punya celah yang bisa aku bisa mengalahkannya. Itu kalau dalam konteks atlet berhadapan dengan sesama atlet. Dalam konteks berapologi, kita bisa gunakan juga ilmu itu. Kenali baik-baik. Apakah orang itu cukup memahami persoalan yang dia tanya? Sehingga jangan-jangan dia hanya mau menguji. Apakah orang itu memang dalam kondisi kebingungan atau mungkin dia meragukan? Kenali dia. Apakah memang dia belum pernah tahu soal iman Kristen? Atau jangan-jangan dia adalah seorang Kristen yang kemudian meninggalkan iman Kristen? Atau jangan-jangan dia seorang yang baru bergabung dalam kekristenan dan pelan-pelan berusaha memahami doktrin Kristen itu secara lebih lengkap. Seharusnya kita kenali dia. Sehingga ketika kita sudah memahami yang kita pegang sebagai kebenaran doktrin-doktrin Alkitab, ayat-ayat pokok ya sebagai bahan berapologi dan lain-lain halnya, kita bisa bagikan kepada dia. Kita tahu kebutuhan dia apa yang dia perlukan, apakah dari sudut biblika, apakah dari sudut sistematis, apakah dari sudut dogmatika, apakah dari sudut etis. Kalau kita sudah mengenali dia, kita lebih mudah menanggapinya, lebih mudah meladeninya. Dan ketika coba lihat gambar ini, ini orang yang acap kali dipakai sebagai gambaran ahli, ya, ahli sains, menunjukkan otaknya. Maksudnya logika ya, mikir begitu maksud dia. Yang saya maksudkan lewat gambar ini adalah setelah kita punya sikap pemahaman diri, lalu mengenali lawan bicara, berikutnya adalah kita seharusnya menguasai materi, menguasai bahan. Apa sih yang sedang kita bincangkan? Betul memang kita sudah siap-siap banyak yang kita pelajari selama ini memang betul. Berbagai kategori ilmu sudah kita pahami, berbagai ayat sudah kita hafalkan, berbagai perbincangan sudah kita ikuti. Betul memang. Tetapi yang satu ini jangan dilupakan. Tidak semua hal itu ditanya oleh si lawan bicara.
Suatu saat dia bertanya satu pertanyaan, dia tidak bermaksud menanyakan semua yang engkau tahu. Lalu Anda lantas menjawab semua seperti yang apa yang sudah Anda pahami, semua Anda tumpahkan. Tidak, itu mubazir dan malahan jangan-jangan itu tidak tepat sasaran, itu menyimpang kemana-mana. Perlu yang namanya pemahaman topik lawan bicara kita itu. Emang dia bicara apa sih? Emang apa yang dia tanya? Kenapa dia bertanya sebagian kiri, kita menjawab bagian kanan atau bagian tengah atau malahan kemana-mana? Maka ketika kita punya sikap pemahaman topik, kita sebenarnya langsung tangkap, oh, arah pertanyaan beliau itu ini dia. Oh, itu pertanyaan etis. Oh, itu pertanyaan biblikal. Oh, itu pertanyaan sistematika. Oh, itu pertanyaan dogmatis. Kita sudah bisa langsung merumuskan dengan bahasa kita, dengan gaya kita, maksud pertanyaan orang itu. Sekalipun, jangan-jangan orang itu bertanya tidak memahami apakah pertanyaan dia itu masuk kategori bidang ilmu yang mana. Hanya saja dia tertarik soal itu. Dia mau tahu soal itu. Sekalipun dia tidak tahu membatasinya dalam kategori apa. Tapi sebagai seorang apologet, kita yang sudah merumuskannya di benak kita. Oh, itu rumusan pertanyaan bagian ini, ini, ini. Apabila ternyata kita belum paham pertanyaan itu, jangan buru-buru menjawab. Kasihan kita ini. Kita pikir pokoknya kita menjawab pasti dianggap benar, pasti diterima. Jangan, berbahaya. Pokoknya aku bunyi aja. Malu. Ketika orang bertanya, seharusnya jawaban kita tepat sasaran. Kalau kita belum paham maksud pertanyaannya, entah itu mengambang, entah itu kurang jelas, entah mungkin kita mendengarnya terlalu jauh jaraknya, tanyakan balik. Mohon diulangi pertanyaannya. Atau saudara mungkin sudah menangkap, tapi perlu perlu menegaskan ulang, eh, perlu umpan balik dari si penanya, apakah benar itu yang mau dia tanya. Rumuskan pertanyaan itu dengan bahasa kita, tanyakan ulang kepada dia, apakah ini maksudnya pertanyaannya, baru dijawab. Artinya kita nggak buang-buang energi. Emang dia perlukan jawaban nomor satu, kasih jawaban nomor satu saja. Dia perlukan jawaban nomor dua, nomor tiga, kasih sesuai nomor yang dia tanya itu. Itu maksud saya, batasan-batasan yang clear, karena topiknya harus clear. Yang terakhir, sikap apa yang perlu kita jaga ketika berapologi? Gambar ini kita renungkan sebentar. Ada pohon yang ternyata tidak dalam posisi yang normal. Kenapa tidak dalam posisi normal? Nampaknya dia sedang menghadapi angin badai, sehingga dedaunannya itu arahnya semua ke sebelah sini. Nah, kalau di kamera sebelah sini. Nah, arahnya ke situ. Ada angin badai menghantam pohon itu. Tetapi lihat, perhatikan baik-baik. Hebatnya adalah batang pohon itu tetap kokoh. Batang pohon itu tetap kokoh. Apa yang dimaksudkan dengan gambar ini adalah kita perlu menjaga sikap keteguhan prinsip. Keteguhan prinsip. Anda harusnya konsisten dengan apa yang Anda pegang. Anda seharusnya mempertahankan iman Kristen, bukannya malah jadi lari. Adalah keliru dan adalah salah, adalah waduhai apabila ternyata seorang yang berapologi mengatakan, oh iya, salah saya ya. Ah, lalu akhirnya meninggalkan iman Kristen. Ah, celaka. Prinsip-prinsip iman Kristen yang kita sudah pahami itu, biarlah kita pahami memang dengan sungguh-sungguh dan kita pegang itu sebagai kebenaran.
Sehingga waktu nanti kita terjun dalam apologi, berapologi, masuk dalam tim apologet, berhadapan dengan lawan-lawan iman Kristen, kita dapat menjelaskannya dengan keteguhan prinsip. Sekalipun memang pasti menghadapi badai. Seorang apologet memang harus menghadapi badai. Tetapi ketika dia berpegang pada keteguhan prinsip, maka dia memang sejak awal langkah pemahaman diri, pengalaman bicara, pemahaman topik harus berawas-awas. Dia nggak akan bicara apa yang dia nggak pahami. Dia nggak akan bicara apa yang dia nggak pahami. Dia akan berkomunikasi efektif, efisien, tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang tenaga, energi. Dengan cara itu, dia bisa lebih kuat karena energinya nggak terkuras. Setelah kita kenali diri, kita kenal dalam bicara, kita pahami topik baik-baik dengan sendirinya, sepatutnya kita juga berpegang pada keteguhan prinsip. Ya, katakannya tidak, katakan tidak. Hal yang mutlak tetap mutlak. Hal yang relatif silahkan relatif. Dalam iman Kristen, doktrin-doktrin pokok yang sudah dipegang gereja, yang sudah dirumuskan dalam konsili-konsili, sepatutnya itu hal yang mutlak. Dogma-dogma yang lain itu sepatutnya dogma bagi gereja-gereja yang memegangnya. Hal-hal lain yang dapat dikategorikan subjektif, biarlah itu subjektif. Tuhan memberkati kita. Selamat berapologi.